Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Laila Majidul dari kelas A NPM 212151011 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah teori bilangan untuk memenuhi ujian tengah semester. Pada soal yang pertama, tuliskan 5, 6, 7, 8, 9 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan bilangan Maya. Pada bilangan Babilonia, lambang dasarnya yaitu segitiga ke bawah bernilai 1 dan segitiga ke kiri bernilai 10. Pada penyelesaiannya, 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 60 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 5, 6, 7, 8, 9. Diketahuilah 60 pangkat 2 yang hasilnya 3600 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 15 dikali 3600 menjadi 54.000 ditambah sisa 56789 dikurangi 54.000 sisanya 2789. Berapa kali berapa atau 60 kali berapa yang hasilnya 2789 yang mendekati 2789. Hasilnya 46 dikali 60 yaitu 2760. Sisanya 29. Tulis aja ditambah 29. Gambarnya seperti ini. 15 itu mempunyai 10. Jadi ditulis segitiga kiri. Terus 5-nya ini kan satuan ya. Segitiga ke bawah itu bernilai 1. Jadi ada segitiganya ada 5. Kenapa ini? Ada selang untuk tidak keliru dalam menafsirkan nilai-nilai dari lambang-lambang. Itu biasanya dipakai tanda selang. Karena ini ya pangkat 2, jadi selangnya 2. 46 dikali 60. 40 berarti puluhannya ada 4. Jadi ditulis atau digambar 1, 2, 3, 4 segitiga yang menghadap ke kiri. Lalu ini 6-nya ada segitiganya berarti ada 6. Karena pangkatnya 1 berarti selangnya ada 1. Ditambah 29. 20 segitiganya ini 2 yang menghadap ke kiri. Segitiga yang menghadap ke bawah itu 9. Pada bilangan Maya yaitu 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan untuk bilangan yang lebih besar dari 19, bilangan dasarnya itu 20. Untuk bilangan yang lebih besar lagi, dipakai bilangan dasar 18 dikali 20. Lalu penyelesaiannya 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 20 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 5, 6, 7, 8, 9. 20 pangkat 2 itu 400 dikali 18 karena bilangannya lebih besar kan tadi, jadi bilangan dasarnya 18 dikali 20. Terus dikali 7, hasilnya 50.400. Sisanya 6.389. 6.389 itu dikali berapa? Bilangan dasarnya 18 sama 20. Dikali 17 itu hasilnya 600, 120. Sisa 269. 269 itu udah agak kecil ya bilangannya. Jadi ditulislah bilangan dasarnya 20 aja. Jadi 20 kali berapa? Yang hasilnya mendekati 269. Jadi 13 dikali 20. Hasilnya itu 260. Sisanya 9, ditulislah 9. Lambangnya seperti ini. Lambang bilangan Maya itu, garis itu sama dengan 5. Titik itu sama dengan 1, 2 gitu. Jadi yang dilambangkan itu hanya angka depannya aja, angka 7, 17, dan 13.
7 itu 5 sama 2, 7. 17 itu ini kan 5 ditambah 5 ditambah 5, 15 ditambah 2 jadi 17. Buletan ini itu satuan ya. Lalu 13. Ini 5 titiknya 3 jadi 13. Tambah 9. Ini 5, 1, 2, 3, 4 jadi 9. Nomor 2. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Dalam gambar, negatif 5 sebagai X, 5 sebagai Y. Digambarkan seperti ini. Dan memiliki titik potong A sama dengan negatif 5,5. Kita cari dulu R-nya memakai rumus Pythagoras. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 25. Sama dengan akar 50 dan hasilnya 5 akar 2. Karena terletak pada kuadran 2, cos alfa bernilai negatif dan sin alfa bernilai positif. Kita cari cos alfa sama dengan cos itu samping miring. Sampingnya negatif 5, miringnya 5 akar 2. Kita rasionalkan karena penyebutnya berbentuk akar. Dan lawan dari positif itu negatif. Dikalikan negatif 25 akar 2 per 50. Karena cos alfa bernilai negatif, jadi dikalikan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi cos alfa sama dengan 1 per 2 akar 2. Yang kedua, sin alfa sama dengan sin itu depan miring. Depannya 5, miringnya 5 akar 2. Seperti cos dirasionalkan. Hasilnya negatif 25 akar 2 per negatif 50. Negatif kali negatif hasilnya positif. Hasil sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 2. Setelah diketahui cos alfa dan sin alfa, kita mencari bentuk polar dan Euler. Argumen alfa dihitung dengan sinus. Sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 2. Maka di kuadran 2 jadi sudutnya tumpul. Maka alfa sama dengan 135 derajat. Alfa sama dengan 3 per 4 pi. Bentuk polarnya R dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa. R-nya itu 5 akar 2. Dalam kurung cos 1 per 2 akar 2 ditambah I 1 per 2 akar 2. Jadi, Z atau negatif 5 ditambah 5I sama dengan 5 akar 2 kali cos 3 per 4 I ditambah I sin 3 per 4 I. Kita mencari bentuk Euler. Euler itu rumusnya E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah YI. Sama dengan E pangkat X kali E pangkat YI. Sama dengan E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y. Sama dengan 5 akar 2 kali cos 3 per 4 pi ditambah I sin 3 per 4 pi. Bentuk Eulernya yaitu 5 akar 2E pangkat I 3 per 4 pi. Pada soal nomor 3, misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. A kali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Tentukan unsur inverse dari tambah dan kali. Yang pertama, A tambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Rumus identitas yaitu A tambah B sama dengan A. B itu diganti bisa sama apa aja ya hurufnya. Lalu 2A dikurangi P ditambah 5 sama dengan A. Negatif
P sama dengan A dikurangi 2A dikurangi 5. Negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya P sama dengan A tambah 5. Lalu kita cari inverse. Inverse itu dilambangkan dengan I. Rumusnya A ditambah I sama dengan P. 2A dikurangi I ditambah 5 sama dengan A tambah 5. Negatif I sama dengan A tambah 5 dikurangi 2A dikurangi 5. Negatif I sama dengan negatif A. Negatif kali negatif hasilnya I sama dengan A. A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Kita sama ya. Ini sama ya, mencari identitas dulu. Sekarang ininya diganti di Q. A kali Q sama dengan A. A dikurangi 2Q ditambah AQ sama dengan A. Negatif 2Q ditambah AQ sama dengan 0. Lalu difaktorkan Q dikali negatif 2 ditambah A sama dengan 0. Hasilnya Q sama dengan 0 per negatif 2 ditambah A. Q sama dengan 0. Sudah diketahui identitasnya, kita mencari inverse. A kali I sama dengan Q. A dikurangi 2I ditambah AI sama dengan 0. Negatif 2I ditambah AI sama dengan negatif A. Difaktorkan lagi, I dikali negatif 2 ditambah A sama dengan negatif A. Hasilnya I sama dengan negatif A per A dikurangi 2. Nomor 4, hitunglah BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. TP kali berapa yang hasilnya atau mendekati BDTE basis 15. Dihasilkanlah TP dikali T. T dikali T itu 130. Dalam basis 15, 8, 10. 10-nya disimpan di sini, 10 itu dilambangkan T. 8-nya disimpan dulu. Lalu T dikali T itu 169. Ditambah 8 yang tadi disimpan. Jadi hasilnya 177 dalam basis 15, 11, 12. 11 dilambangkan B, 12 dilambangkan D. Dikurangi, E turunkan, T dikurangi P itu 3. BD dikurangi BD, 0 hasilnya. Sudah tidak ada, habis. Lalu kita 3E dibagi TP itu kan tidak bisa. Lalu ditambah 0, terus ininya ditambah koma. Jadi 3E 0 dibagi TP basis 15 dihasilkan 4. Lalu 4 dikali T yaitu 40. Dalam basis 15, 2, 10. 10 disimpan, 2-nya disimpan di sini dulu ya. T kali 4, 52. Ditambah 2 yang tadi disimpan, 54. Dalam basis 15 yaitu 39. 39 dikurangi 0 kurangi P hasilnya 5. Mengapa 5? Karena 0-nya pinjam ke E1. 1 itu bernilai 15. Karena ini di dalam basis 15, jadi satunya nilainya 15. Jadi 15 dikurangi 10 hasilnya 5. T itu 14. Udah dipinjam sama 0 berarti jadi T. Jadi 13. 13 dikurangi 9 hasilnya 4. 45 dibagi TP itu tidak bisa, jadi tambahkan 0. Jadi 450 dibagi TP. TP dikali 4 lagi hasilnya 39P. Dikurangi 0 kurangi P itu tidak bisa. Jadi minjam ke 51 jadi
dalam basis 15 itu 15 dikurangi P, hasilnya 5. Ini jadi 4. 4 pinjam ke sini 1, jadi 15 ditambah 4 itu 19. 19 dikurangi 9, hasilnya 10. Ini habis, jadi sisanya P5 basis 15. Hasil BDTE basis 15 dibagi TP basis 15, hasilnya T,44 basis 15. Yang kedua, PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 12. Yang kedua, PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14. B29 kali berapa yang hasilnya mendekati PT BDT basis 14. Dihasilkan B29 dikali T. 9 dikali T 117 dalam basis 14 sama dengan 8 tambah 5. 5 disimpannya di sini. 2 dikali T 26. Ditambah 8, 34, basis 14 sama dengan 2 tambah 6, 6-nya disimpan di sini. Lalu B dikali T, 143, ditambah 2, 145, basis 14, 10 tambah 5. 10 dilambangkan P, 5 juga ditulis di sini. Dikurangi, T turunkan, D dikurangi 5, 7. B dikurangi 6, 5. T kurangi 5, 8. B57T dibagi B29 basis 14. Dihasilkan T yang mendekati hasil ini. 9 dikali P 90 dalam basis 14, 6, 6. 6-nya disimpan di sini. 2 dikali P 20 ditambah 6. 26 dalam basis 14, 1, 12. 12 itu dilambangkan D, ditulisnya di sini. Satunya disimpan. B dikali P 110 ditambah 1 jadi 111 dalam basis 14, 7, 13. 13 itu dilambangkan T jadi 7T. Dikurangi, T kurangi 6, 7. 7 dikurangi D, 9 karena 7-nya minjam 5 ke 51 ya. Jadi ini hasilnya 4, minjam ke 8, 1. Jadi hasilnya 5. Ini habis. 5, 9, 7 dibagi B29 itu gak bisa. Jadi ditambahkan 0, di sininya koma. 5, 9, 70 dibagi B29 basis 14, dihasilkanlah 7. 9 dikali 7, 63 basis 14, 47. 7 disimpan di sini, 4 di sini. 2 dikali 7, 14. Ditambah 4, 18, basis 14, yaitu 1, 4. 4 disimpan di sini, satunya di sini. B dikali 7, 77. Ditambah 1, jadi 78, basis 14. Yaitu 58. Ditulislah 58. Kurangi 0 kurangi 7 gak bisa. Minjam ke sini 1 jadi 14 dikurangi 7, 7. Ini menjadi 6. 6 kurangi 4, 2. 9 kurangi 8, 1. 127 dibagi B29 basis 14. Bisa, jadi ditambah 0 lagi. Dikalikan B29 dikali 1, hasilnya B29 dikurangi, hasilnya 545 basis 14 sisanya. Jadi
PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14 hasilnya TP,71 basis 14. Nomor 4C, ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. 0,87 sama dengan, karena basis 13, jadi dikalikan 13 per 13. Semuanya sampai menjadi angka berulang hasilnya. 0,87 dikali 13 per 13 sama dengan 11,31 per 13. Sama dengan 11-nya per 13 ini ditambahkan 0, jadi 0,31 per 13. 0,31 masih ada 0-nya ya, jadi dijabarkan lagi. 0,31 per 13 dikali 13 per 13 sama dengan 4,03 per 13 pangkat 2. Mengapa 13 pangkat 2? Kan ini 13 kali 13. Semakin ke bawah, pangkatnya semakin bertambah. Ditambah, ini kan 0,3 ya, jadi ditambah 0,03 per 13 pangkat 2. Dijabarkan lagi, 0,03 per 13 pangkat 2 dikali 13 per 13 sama dengan 0,39 per 13 pangkat 3. Sama dengan, ini 0 per 13 pangkat 3 ditambah 39-nya jadi 0,39 per 13 pangkat 3. Terus sampai ke bawah yang menghasilkan angka berulang. Jadi hasilnya 0,87 dalam basis 13 hasilnya 0,B40506B3692892BB4. Nih, ini dimana dikatakan berulang, ini B4, ini B4. Jadi hasilnya ini sudah cukup sampai sini. Dilihat dari mana hasil ini? Dilihat dari ini. 11, 4, 0, 5. 11 itu dilambangkan B. Jadi ditulis di hasil jadi B. Hasilnya segini jadinya. Sudah berulang. Nomor 5A. Gunakan teori binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10. A sama dengan X dan B sama dengan negatif 3. A ini X ini A, B itu ini, negatif 3. Hasilnya, gimana dapat hasil ini? Kita lihat, jika kita berjalan dari suku pertama menuju suku terakhir, maka si X itu atau A turun 1-1 dan pangkat B naik 1-1. Dilihat dari mana ini pangkatnya? Dilihat dari hasil penjabaran yang faktorial. Jadi yang X itu dari bawah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pangkatnya. Kalau Y pangkatnya dari atas. 0, pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil dari ini 10, dari mana 10, dari mana 45, dari mana 120 itu penjabaran faktorial.
1, 10, 45, 120, 210, 225, 210, 120, 45, 10, 1. Sudah gitu, dihasilkan ini lalu dikalikan 10 dikali negatif 3. Kalau ada pangkat dari si B, dipangkatkan dulu negatif 3-nya. Setelah dikalikan semua, hasilnya menjadi X pangkat 10 negatif X pangkat 10 dikurangi 30X pangkat 9Y ditambah 405 X pangkat 9Y pangkat 2 dikurangi 3240 X pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah 170 10 X pangkat 6 Y pangkat 6 dikurangi 6123 6X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 15309 X pangkat 4 Y pangkat 6 dikurangi 262440 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 295245 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi 1968830 X Y pangkat 9 ditambah 59049 Y pangkat 10. Nomor 5B. Tentukan suku ke-9 dari 3X tambah Y pangkat 15. Diketahui N sama dengan 15. N itu pangkat. Koefisien suku ke-9, artinya R dari suku ke-9 itu 8. Jadi 15, 8 sama dengan 15 faktorial per 8 faktorial dikali 7 faktorial. Sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 per 8 faktorial dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 8-nya ini bisa dicoret ya. 8 dicoret ini 8. Lalu 15 faktorial bagi 7 faktorial. Hasilnya 324 32400 per 5040 sama dengan 6435 dikali 3X pangkat 7 Y pangkat 8. 3 pangkat 7 itu 2187 dikali 6435 hasilnya 14.073.345 X pangkat 7 Y pangkat 8. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.